Halo guys, kembali lagi di channel Brian Legacy. Kali ini gua mau sharing strategi gua di bulan Maret ya. Yang pertama, ya karena ada momentum IPO, kita beli saham IPO. Lalu yang berikutnya, jadi saya juga salah satu sangkuter di Bank Himbara ya dan di Telkom. Jadi strategi saya dengan dana yang ada di bulan Maret, saya akan tunggu dia minus 10% ya. Kalau dia minus 10% baru saya masuk lagi gitu, nambah satu lot gitu paling. Nah mungkin sentimen negatifnya karena sentimen dari Danantara ya, banyak orang yang belum 100% percaya gitu ya. Bahkan sempat ada gerakan tarik dana tabungan dari Bank Himbara gitu ya, tapi itu nggak terlalu pengaruh sih gitu ya. Maksudnya ke gue juga nggak sampai pengen banget narik gitu, biasa aja gitu nggak gerakannya. Lalu yang kedua itu ada kewajiban mendukung proyek 3 juta rumah ya itu. Nah kalau yang gue tahu sih di Himbara itu kan ada BBTN ya. BBTN itu kan dia apa namanya, khusus buat perumahan gitu. Nah kenapa yang tiga ini juga diwajibkan gitu ya. Nah itu jadi pertanyaan juga sih gitu. Nah yang gua khawatirin ya, karena diwajibkan itu eh, apa, orang-orang yang nanti menerima pinjaman gitu ya, itu kok gue ngerasanya bakal eh, ada potensi gagal bayarnya besar gitu ya. Jadi akan menambah NPL-nya, beban NPL-nya di tiga bank itu gitu. Ya, itu yang gue khawatirkan sih gitu ya. Jadi yang biasanya mereka kalau kayak BBRI ya, BBRI itu kan mungkin dia kasih pinjaman kur ya, kredit usaha rakyat, berarti kan itu pinjaman untuk kegiatan produktif lah gitu ya. Ya jadi kalau kur itu ibaratnya ya kita minjem uang, ya uangnya diputerin, keuntungannya bisa buat nyicil bayar gitu. Nah tapi kalau di perumahan kan bisa masuk kategori konsumtif juga ya gitu. Nah itu nggak tahu sih nanti gimana implementasinya. Kalau misalkan rumahnya itu nggak jauh dari Jakarta gitu ya, terus harganya cicilannya flat di bawah 2 juta misalkan, nah itu mungkin menarik ya itu. Gaji-gaji UMR di Jakarta itu ya di atas 5 lah, itu untuk nyicil masih masih possible lah ya gitu. Jadi kalau misalkan ternyata cicilannya fluktuatif itu bahkan sampai di atas 3 juta malah, wah itu eh, potensi gagal bayarnya bisa tambah besar gitu ya. Nah itu kita lihat lagi nanti lah itu kelanjutannya. Oke, sentimen positifnya sebenarnya dan Antara itu butuh modal besar ya yang akan diambil dari 7 dividen BUMN ini. Itu yang sudah cukup tinggi itu di BBRI 80 bahkan 85% informasinya. Telkom itu udah 75% dividen payout ratio-nya ya. Nah, yang ada peluang di up lagi yaitu di BBNI dan BMRI. Lalu sentimen positif kedua yaitu ada buyback saham, itu jadi sentimen positif. Tapi kalau kita mikir lebih jauh bisa jadi harga saham sekarang turun ini memang ada hubungan dengan rencana buyback ya. Jadi rencana buybacknya biar bisa buyback di harga murah gitu. Ya wallahu alam ya. Itu pikiran gua aja. Tapi bisa aja gitu. Jadi ya udah santai aja, kalau memang udah nanti selesai di buyback di harga murah ya tinggal tunggu naik lagi aja gitu. Nah kalau gue sih strateginya nggak terlalu mikirin
Itu ya selagi fundamentalnya bagus. Ya kalau memang sampai turun dikasih sampai di apa lebih dari 10% ya itu kesempatan buat masuk lagi gitu. Lalu yang ketiga ini Telkom ya. Telkom itu nggak tahu sekarang harganya berapa, tapi terakhir itu kayaknya udah sempat di bawah 2400 gitu. Nah itu menarik ya, itu kalau nggak salah 2450 harga harga terendah saat COVID ya gitu. Jadi kalau dikasih di harga apa lebih murah lagi, berarti udah ibaratnya kita bisa mengulang momentum COVID gitu ya, buat yang ketinggalan ya, buat para investor yang baru masuk di tahun 2022 2023 itu. Berarti kan kehilangan momentum COVID tuh. Nah, di Telkom kita bisa manfaatin itu lagi. Nah, ini BMRI dan BBNI ya. Dividend payout ratio-nya masih di bawah gitu. Jadi ada peluang di up. Oke, nah yang nyangkut di AAD ini mungkin karena harga call lagi turun dan kemungkinan bakal turun lagi. Bisa jadi karena Trump itu kan pebisnis dan dia suka energi murah. Lalu yang kita tahu juga infonya India dan Cina juga menggenjot apa namanya produksi batu baranya, ya otomatis nanti jadi oversupply lah gitu. Ya, sentimen positifnya harganya paling murah di antara yang lain ya. Kalau lihat dari sisi PI ya. Jadi di bawah 7.200 itu harga PI-nya itu di bawah 2 gitu. Nah, kalau dibandingin dengan yang lain-lain itu mungkin kemarin sempat bikin perbandingan itu PTBA itu dia posisinya masih di PI 6, lalu ITMG itu di PI 4 kalau nggak salah. Jadi jika dibandingkan dengan yang lain ya AAD ini paling murah lah gitu. Ya, jadi gua kalau ada dana lebih lagi gitu ya, kemungkinan kalau si AAD ini harganya bertahan di bawah 6.900 kali ya. Nah, itu gue bisa ada rencana masuk juga sih gitu. Average gue itu di 6.900an lah. Oke, Pewon, iya Pewon masih on the track ya sebenarnya. Ya sebenarnya harganya juga nggak terlalu gimana-gimana ya, itu di 370-an ya sampai di 400-an lah gitu. Nah itu ya gue ada average di 380-an. Jadi ya menurut gue masih on the track lah. Kita lihat aja nanti di kuartal 4 ya, belum keluar nih gimana keuntungannya. Dan gue dengar ada mall baru juga ya di Bekasi, Pakuan Mall tuh. Nah itu di tahun 2025 kemungkinan akan jadi tambahan recurring income lagi ya buat Pewon gitu. Jadi masih menarik lah kalau harganya di bawah 400. Ya lalu gue nyangkut juga di SMDR. Nah ini sentimen negatifnya karena container freight index itu turun ya di bawah 2000. Lalu sentimen positifnya dia mengakuisisi Patimban Global Gateway Terminal. Ya ini di Patimban itu pelabuhan paling dekat dengan Subang ya, dimana di Subang itu lagi dibangun pabriknya BYD gitu. Ya memang efektifnya juga nggak mungkin di tahun 2026 ya gitu, di sini baru aktif gitu. Dan termasuk pabriknya BYD juga mungkin baru aktif di tahun-tahun segitu juga gitu. Dan berarti potensi peningkatan labanya juga baru terlihat di 2027 gitu. Jadi ya kalau masih mau hot ya mungkin harus bertahan agak lama nih. Nunggu 1 sampai 2 tahun lah gitu. Oke, mungkin itu aja dulu, sudah 10 menit. Nah, nanti kita lanjut ke
strategi di part 2 ya, biar nggak kepanjangan videonya.